Jawab Ardi, kamu di mana sekarang? Suara Naya terdengar cemas dari seberang telepon. Suara gemerisik aneh masuk di sela percakapannya, seperti desir angin bercampur suara gendang samar. Aku di makam dalam hutan, sahut Ardi dengan suara terputus-putus. Nafasnya terdengar berat. Mereka duduk di atas nisan, Nak. Matanya kosong, mulut mereka kunyah kembang. Aku sumpah lihat dengan mata kepalaku sendiri. Ardi, keluar sekarang. Jangan terusin penelitian gila itu, seru Naya panik. Namun semua sudah terlambat. Tiba-tiba terdengar suara jeritan panjang, lalu telepon mendadak mati. Tut. Seketika suasana berubah sunyi. Yang tersisa hanya detak jantung Naya yang menggila. Keesokan paginya, kabar menyebar cepat di desa Pancur, Banyuwangi. Seorang mahasiswa hilang di kawasan Alas Purwo. Warga sudah terbiasa mendengar cerita orang tersesat di hutan wingit itu. Ardi, anak kota yang datang untuk meneliti Alas Purwo, dinyatakan masih dalam pencarian. Anak itu cari mati, komentar seorang bapak di warung kopi dekat terminal. Alas Purwo bukan hutan biasa. Banyak yang masuk, tapi jarang yang bisa pulang. Dia benar-benar dengar gamelan, Pak? Tanya pemuda yang duduk di sampingnya. Bukan cuma gamelan. Kalau sudah dengar kendang dari jauh, tandanya mereka diundang masuk ke kerajaan gaib. Itu bukan halusinasi, Nak. Itu beneran. Naya yang baru saja tiba dari Surabaya berdiri mematung mendengar pembicaraan itu. Wajahnya pucat, rambutnya masih berantakan dari perjalanan malam. Tangannya menggenggam ponsel yang berisi rekaman suara Ardi. Ia mencoba menahan tangis. Masih ada kemungkinan dia selamat gak, Pak? Tanya Naya lirih kepada bapak di warung itu. Kalau sudah semalam hilang di Alas Purwo, apalagi sudah dengar gamelan, kemungkinan selamatnya kecil. Kecuali... Bapak itu menatap tajam Naya. Kecuali kamu tahu cara memanggil dia keluar. Naya menelan ludahnya seketika. Jantungnya langsung bergemuruh kencang mendengar ucapan si bapak. Sore itu, Naya menemui seorang kuncen desa bernama Mbah Darmo. Lelaki tua kurus dengan mata sayu tapi berwibawa. Rumahnya sederhana, berbau kemenyan yang menyengat. Di ruang tengah ada kelapa hijau, kendi berisi air, dan sesajen nasi tumpeng kecil dikelilingi bunga 7 rupa. Kamu temannya Ardi? Tanya Mbah Darmo serius. Suaranya terdengar berat. Iya, Mbah. Saya harus menemukan teman saya. Dia tidak mungkin pergi tanpa jejak, sahut Naya yakin. Jejaknya sudah jelas. Mbah Darmo menatap ke arah hutan di kejauhan. Dia ikut ritual orang-orang tamak, pesugihan Alas Purwo, tempat orang tidur di kuburan 40 malam. Kalau gagal, rohnya jadi milik mereka. Kalau berhasil, ya jadi kaya raya. Tapi tumbalnya tidak pernah berhenti. Naya menggeleng. Teman saya bukan orang tamak. Dia cuma ingin meneliti, Mbah. Itu tugas dari kampus. Kadang yang ingin tahu lebih dalam malah ditarik lebih cepat, jawab Mbah Darmo datar. Alas Purwo bukan tempat main-main, anak muda. Hening sejenak menguasai mereka. Naya menggenggam catatan Ardi yang ditemukannya di penginapan. Sketsa peta menuju makam di dalam hutan. Tangannya bergetar meski tekadnya sudah bulat. Mbah, kalau saya masuk sendiri apa bisa? Tanya Naya ragu. Anak muda, kau ingin menyusul temanmu? Mbah Darmo mendengus. Kalau nekat, setidaknya bawa pemandu. Jangan pernah jalan sendiri, apalagi kau pendatang. Naya menghela nafas kasar. Sepertinya memang tak ada pilihan lain baginya selain menuruti ucapan Mbah Darmo. Malam harinya, Naya duduk di kamar penginapan sambil menatap peta buatan Ardi.
Hatinya berkecamuk. Telepon terakhir itu masih terngiang di telinganya. Suara kendang samar, desahan nafas panik, dan jeritan Ardi yang mendadak berhenti. Naya mengusap wajahnya kasar. Air matanya berlinang mengenang Ardi, sahabat baiknya yang rela pergi sendirian untuk tugas penelitian sejarah ke Alas Purwo. Karena pada saat itu Naya tengah ada urusan, menghilang tanpa jejak. Ia sedih memikirkan nasib Ardi. Andai saja saat itu mereka pergi bersama, mungkin semua tidak akan jadi seperti ini. Naya mengambil pena dan menulis di buku catatannya. Ardi hilang di makam pesugihan dekat Alas Purwo. Bukti nyata harus ditemukan. Kalau aku tak kembali, berarti aku ikut terseret di sana. Tek tek tek. Hah? Naya melompat karena terkejut. Ketukan di pintu secara tiba-tiba hampir saja membuat jantungnya mencelos. Seorang lelaki muda tampak berusia tak begitu jauh darinya, berdiri di ambang pintu. "Kamu Naya?" tanya lelaki itu. "Iya," sahut Naya singkat. "Aku Bagio. Mbah Darmo nyuruh aku menemani kamu besok. Tapi aku kasih tahu dari sekarang, jangan berharap banyak. Kalau temanmu sudah ditarik ke sana, akan sulit dibawa pulang." "Aku tetap harus coba," jawab Naya mantap. Bagio menatap Naya lama, lalu menghela nafas kasar. "Baik, besok subuh kita berangkat. Jangan bawa apa-apa, kecuali niat kuat dan keberanian." Naya hanya mengangguk cepat sebelum benar-benar menutup pintu kamarnya. Malam itu, Naya akhirnya tertidur setelah berjam-jam memelototi langit-langit kamar penginapan. Angin kencang tiba-tiba berdesir lewat jendela, menggoyangkan tirai lusuh. Kers, kers. Bunyi keras seperti ada sesuatu yang menggesek kaca membangunkan Naya. Naya bangkit dari tidurnya. Sejenak ia mengusap mata untuk menyesuaikan cahaya yang masuk ke pupilnya. "Ah!" pekik Naya tiba-tiba. Alangkah terkejutnya Naya saat mendapati dirinya sudah berdiri di tengah jalan tanah berlumpur. Kabut putih pekat menyelimuti sekitar, begitu tebal sampai nafas Naya terasa sesak. Ini di mana?" tanya Naya kebingungan. Ia menatap lurus, tapi semuanya terlihat asing. Dari kejauhan, Naya melihat bayangan seorang tengah berjalan tertatih. Punggungnya menyeret, tangannya menggantung. "Ardi!" suara Naya terbata memanggil. Bayangan itu berhenti, lalu perlahan menoleh. Dari balik kabut, wajah pucat muncul, tapi separuh wajahnya mengelupas seperti daging yang terbakar. Matanya kosong, hanya lubang hitam yang terlihat dan meneteskan cairan pekat. Dek, jantung Naya berdebar. Ia mundur satu langkah, kakinya bergetar hebat. Nggak mungkin!" jerit Naya histeris. Bayangan itu tersenyum kaku. Bibirnya sobek sampai ke pipi. "Nak, kamu janji bakal nyusul aku kan?" "Nggak, pergi!" jerit Naya sekuat hati. Seluruh tubuhnya sudah menggigil ketakutan melihat sosok itu. Tap, tap, tap. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di lumpur. Semakin lama, semakin terasa mendekat ke arah Naya. Naya menelan ludahnya kasar. Nafasnya tersengal. Bibirnya bergetar. Matanya liar menatap ke sekeliling. Krak! Ah! Naya menjerit panjang. Dari tanah yang Naya pijak, muncul puluhan tangan-tangan pucat dan meraih pergelangan kaki Naya. Jari-jari dingin itu terasa begitu kuat menggenggam dan menarik kaki Naya ke bawah. "Wah, lepasin, lepas!" Naya menjerit, mencoba melepaskan diri sekuat tenaganya. Namun semakin ia meronta, tangan-tangan itu semakin kuat menarik kakinya ke dalam tanah. Suara kendang pun terdengar berdentum dari kejauhan. Naya menangis. Pikirannya berkecamuk sambil terus mencoba melepaskan diri dari cengkraman tangan-tangan pucat dan dingin itu. Lepasin aku, tolong!" jerit Naya memecah keheningan. "Temukan aku di dalam hutan, nah." Darah Naya melesir hebat. Suara itu meski terdengar mirip dengan suara Ardi. Naya menoleh cepat. "Ah!" jerit Naya seketika. Ia tersentak melihat tubuh Ardi yang tiba-tiba saja berada tepat di hadapannya.
Mata Ardi sayu menatap lurus ke arah Naya. Lalu tiba-tiba mengucurkan darah hitam deras hingga ke pipinya dan menetes hingga ke tanah. "Ah, tolong!" Naya menjerit lagi. Ia tersentak, jatuh terduduk di tanah. Tangan-tangan pucat yang menahan pergelangan kakinya mendadak hilang entah kemana. Jantung Naya berdebar kencang, nafasnya tersengal-sengal, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Lalu dari balik kabut muncul suara tawa melengging seorang perempuan. Naya refleks menutup kedua telinganya erat-erat. Tiba-tiba semua kabut menyatu, lalu berputar dan memecah membentuk wajah-wajah tak dikenal yang menatap Naya dengan mata penuh dendam dan amarah. Tubuh Naya menggigil hebat. Kakinya terasa lemas, namun tetap mencoba mundur untuk menjauh. "Enggak, ini enggak mungkin. Tolong aku, siapapun tolong!" jerit Naya dengan sisa tenaganya. Naya berbalik hendak berlari, namun tiba-tiba kakinya tersandung dan jatuh. Brak! Suara keras menghantam indera pendengaran Naya, membuatnya terlonjak bangun. Nafasnya tersengal, matanya membulat sempurna. Naya terkejut mendapati dirinya masih berada di kamar penginapan. Jantungnya berdebar hebat, keringat dingin membasahi punggungnya. Jendela kamarnya terbuka sedikit. Dari luar, samar-samar tercium bau kemenyan yang terbakar entah dari mana. Naya menghela nafas panjang sambil memejam matanya erat. Ternyata cuma mimpi. Naya bangkit dan menutup jendela kamarnya rapat-rapat. Ia tahu mungkin perjalanan besok bukan sekedar pencarian Ardi, tapi juga merupakan taruhan nyawa. Sementara dari kejauhan arah alas purwo yang gelap gulita, kendang itu benar-benar terdengar meski samar. Dung, dung, dung. Di lain waktu, "Kalau kamu takut, mending kamu mundur," ucap Bagio pelan. Naya menatap Bagio sesaat. "Aku sudah sejauh ini. Ardi masih di dalam. Aku gak bisa pulang tanpa dia," jawab Naya mantap, meski suaranya terdengar bergetar. Bagio menatap Naya tak percaya. Nekat juga gadis kota itu, pikirnya. Langkah kaki Naya dan Bagio menembus jalan setapak yang dipenuhi akar menjuntai. Angin dingin langsung berhembus dari arah hutan, membawa aroma anyir bercampur kemenyan dibakar. Jam di tangan Naya menunjukkan pukul 3:15. Suara jangkrik yang semula ramai mendadak berhenti, menyisakan sunyi yang menelan hutan wingit. Suara seperti tenggorokan tercekik terdengar dari balik semak. Naya menelan ludah. Suara apa itu? "Jangan ditanya, jalan," titah Bagio. Naya hanya bisa terdiam dan mengikuti instruksi Bagio. Namun semakin mereka melangkah masuk ke hutan, suara itu semakin terdengar dekat. Persis seperti suara orang yang tengah tersedak kuat. Naya merapatkan jaketnya erat. Seluruh bulu romanya sudah meremang. Di sepanjang jalan, daun-daun tampak bergetar, padahal tak ada angin yang bertiup. Dari balik pepohonan, tiba-tiba muncul sosok perempuan dengan rambut panjang, menutupi wajah, mengenakan kebaya lusuh penuh lumpur. Tangannya membawa kendi pecah yang meneteskan cairan merah seperti darah. Tes, tes. Suara tetesannya jatuh ke tanah, terdengar menggema di telinga Naya. Naya sontak menahan nafasnya, bibirnya bergetar hebat, namun tak mampu berucap sepatah kata pun. Persendiannya melemas, seakan tak lagi mampu menopang bobot Naya. Tap, tap, tap. Sosok itu melangkah melewati Naya begitu saja. Bau busuk seperti bangkai seketika menguar di sekitarnya. "Jangan lihat, jalan terus," bisik Bagio. Naya mencoba menetralkan detak jantungnya. Ia mengangguk patuh lalu kembali melangkah menembus pekatnya hutan bersama Bagio. Beberapa meter kemudian, mereka tiba di sebuah tanah kosong. Di tengah-tengah tanah itu, tampak ada batu nisan tua yang dikelilingi bunga 7 rupa yang masih segar. Di samping nisannya tergeletak sesajen nasi tumpeng kecil dan kelapa hijau yang sudah terbelah. Bara kemenyan di wadah tanah liat pun masih menyala.
Asap tipis mengepul dan meletup-letup kecil. Ini tanda jelas, desis Bagio pelan. Ada yang sedang ritual. Kita sudah terlalu dekat dengan wilayah mereka. Naya memandangi sesajen itu dengan jantung berdegup. Kalau sesajennya masih baru, artinya orangnya juga masih di dalam kan? Bisa saja itu jejak Ardi. Bagio menatap Naya lekat-lekat. Bisa jadi, tapi juga bisa jadi itu jebakan. Tiba-tiba terdengar suara gamelan samar. Ritmenya lambat, terkesan menyeret. Naya sontak menelan ludahnya sendiri. Bagio, itu gamelan beneran kan? Bukan cuma halusinasi aku kan? Kalau sudah dengar gamelan, tandanya mereka sudah tahu kita masuk. Kita diperhatikan, jangan menoleh, balas Bagio tegas. Namun suara itu justru terdengar makin keras. Teng, teng, bruk. Naya tersentak mendengar bunyi seperti orang terjatuh. Ia akhirnya nekat melirik ke arah pepohonan. Di sana terlihat sosok-sosok sedang menarik kaku. Tubuh mereka kurus, kepala mereka terkulai ke samping. Gerakan tangannya patah-patah, seperti boneka kayu. Rambut mereka panjang menutupi wajah. Naya gemetaran di tempatnya. Kakinya seolah terpaku di tanah tak mampu lagi digerakkan. Jantungnya sudah berdebar tak karuan. Salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti menari, lalu menoleh ke arah Naya. Dari sela rambut, tampak matanya putih melotot. Ah! Refleks Naya menjerit. Jangan dilihat. Bagio meraih tangan Naya keras. Kalau terus menatap, kamu bisa terseret ikut mereka. Naya menggeleng ketakutan, lalu menutup matanya erat sambil berlari mengikuti tuntunan Bagio. Ranting-ranting yang terjulur mencambuki wajah mereka berdua. Serak, serak. Erang Naya. Bagio, wajahku sakit, keluhnya sambil memegang wajah. Awas, teriak Bagio. Naya terlonjak. Tiba-tiba dari tanah muncul tangan-tangan kurus dengan kuku panjang, mencengkeram pergelangan kakinya kuat. Krak, krak. Sendi-sendi Naya sampai berderak saat bergerak, saking kuatnya. Jerit Naya kesakitan. Lawan Nay, titah Bagio. Ia membantu menarik lengan Naya sekuat tenaganya. Naya menendang sekuat tenaga, tapi cengkeraman itu terasa makin erat. Bagio berteriak membaca doa yang sudah diajarkan Mbah Darmo keras-keras, lalu dengan kuat menghantam tangan itu dengan kayu. Brak! Seketika tangan-tangan itu lenyap, hanya menyisakan tanah berlumpur. Naya terisak, tubuhnya gemetar. Aku hampir ditarik tadi, rasanya sakit banget. Makanya jangan terpancing. Semakin kamu takut, semakin mudah mereka menjeratmu, ucap Bagio dingin. Hutan wingit kembali sunyi. Hanya ada suara dedaunan bergesek tertiup angin. Hening menguasai atmosfer antara Naya dan Bagio. Sesekali terdengar nafas kasar Bagio yang seperti sengaja ditunjukkan kepada Naya. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah pohon besar. Akar-akar pohon itu mencuat seperti mulut goa. Udara di sekitar mereka mendadak jadi lebih dingin. Bau busuk bercampur kemenyan pun makin kuat menusuk indera pencium mereka. Bagio berhenti. Wajahnya tampak serius. Ini tanda kita sudah dekat. Makam pesugihan ada di balik pohon ini. Naya menatap akar pohon itu dengan mata berkaca. Kalau Ardi masih hidup, pasti dia ada di sana. Bagio menoleh tajam. Atau kalau sudah mati, hanya raganya yang tersisa. Jangan bicara seperti itu. Sela Naya tak tenang. Ia menatap Bagio nyalang, merasa bahwa pemuda itu sangat ketus. Bagio hanya menatap lurus ke arah pohon tanpa menggubris ucapan Naya. Bagio, suara Naya nyaris tak keluar. Tenggorokannya terasa kering, meski udara di sekeliling begitu lembab. Apa menurutmu Ardi masih ada di balik pohon ini? Bagio tak menjawab. Ia berjongkok, menyibak akar-akar besar yang menjuntai ke tanah.
Tanah di bawah akar tampak membentuk celah hitam. Lubangnya cukup besar untuk dimasuki satu orang dewasa. Wush. Angin malam tiba-tiba berhembus kencang, menembus rimbun dedaunan, membawa aroma busuk bercampur kembang kantil yang begitu khas. Naya menelan ludah. Lubang ini kayak gua, tapi kenapa ada bekas bakaran kemenyan dan bunga 7 rupa di depannya? Ini pintu masuknya, jawab Bagio datar. Kalau Ardi memang sempat ikut ritual pesugihan hutan wingit, dia pasti pernah kesini. Naya menarik nafas panjang. Tapi kalau tempat ini buat pesugihan, bukannya... Shh. Bagio menempelkan telunjuknya ke mulut, memotong perkataan Naya. Matanya awas melirik ke arah belakang. Tap, tap, tap. Suara langkah berat samar terdengar di antara semak. Bagio, kamu dengar juga kan? Bisik Naya. Bagio mengangguk pelan, lalu meraih batang kayu di dekat kakinya. Jangan banyak bicara, siap-siap lari kalau aku suruh. Namun suara langkah itu berhenti, diganti dengan hening yang begitu kentara. Naya dan Bagio saling menatap awas ke sekeliling mereka dan tiba-tiba tanah di bawah kaki mereka bergetar, seperti ada sesuatu yang menghantamnya dari dalam. Naya sontak memegangi lututnya agar tak jatuh. Apa ini gempa, yo? Suaranya ikut bergetar. Bagio menatap tanah dengan wajah tegang, sambil berusaha mempertahankan keseimbangannya. Bukan, ini dari bawah. Duk. Seketika dari celah akar muncul tangan kering penuh tanah. Jemarinya kurus, kukunya hitam panjang. Tangan itu menggapai-gapai udara, lalu menggenggam ujung jaket Naya. Naya menjerit kaget, berusaha menarik diri dari tangan itu. Lepas, lepas Nay. Bagio menebas tangan itu sigap dengan kayu yang ia bawa. Plak. Tanah di kaki mereka pun menyembur seperti ledakan kecil. Tangan itu seketika lenyap. Namun dari lubang yang sama muncul suara lirih seperti orang menangis. Aku masih di sini. Aku di sini. Suara itu terdengar serak dan putus-putus. Tapi Naya mengenal suara itu. Wajah Naya langsung berubah pucat. Ardi. Ia berlutut di depan lubang, mencoba melihat ke dalam. Ardi, aku Naya. Apa kamu di dalam? Jangan. Bagio menahan lengan Naya kuat. Itu bukan Ardi. Tapi suaranya, sangkal Naya. Belum sempat Naya melanjutkan ucapannya, angin kencang berhembus dari dalam lubang, menerbangkan dedaunan kering ke wajah mereka. Bersamaan dengan itu, suara kendang terdengar lagi. Kali ini terasa lebih dekat. Suara gamelan disertai nyanyian halus seorang wanita tiba-tiba mengalun entah dari mana. Iramanya menembus telinga seperti sihir, membuat kepala Naya terasa berputar. Telingaku panas, jerit Naya sambil memegangi kepala. Tutupi kupingmu, teriak Bagio. Itu panggilan mereka. Naya menutup telinganya dengan kedua tangan erat-erat. Tapi suara itu tetap terdengar jelas di kepalanya. Masuklah Naya, Ardi menunggumu. Suara misterius itu tiba-tiba muncul di pendengaran Naya. Ia memejamkan matanya kuat-kuat. Namun semakin Naya menolak, semakin suara itu memanggil namanya dengan keras. Naya, masuk! Naya, masuklah! Naya berteriak kesakitan sambil terus menutup erat telinganya. Tiba-tiba pandangannya gelap dan tubuh Naya ambruk. Naya membuka matanya perlahan. Ia terkejut saat mendapati dirinya sudah tidak di depan pohon dan lubang itu, melainkan ia sedang berdiri di tengah jalan tanah becek, diterangi cahaya redup dari obor di kejauhan. Kabut tipis menguap di udara. Bagio, panggil Naya, namun tak ada jawaban. Naya menoleh ke belakang, ke kiri, ke kanan. Tak ada apapun, sepi, semuanya hening. Namun dari arah obor, tampak sosok seseorang duduk membelakangi Naya.
Tubuhnya mirip Ardi. "Ardi!" panggil Naya berteriak. Sosok itu menoleh pelan. Wajahnya memang Ardi yang Naya kenal. Akan tetapi, kulitnya pucat pasi, bibirnya hitam, dan tatapan matanya kosong. "Naya," sahut sosok Ardi. Ardi berdiri, tubuhnya gemetar seperti mayat yang sudah kaku, namun memaksa untuk bergerak. Dari hidungnya menetes cairan hitam kental, jatuh sampai ke tanah. "Tas, tas. Kenapa kamu datang? Kamu harusnya gak kesini," ucap Ardi lirih. "Ardi, itu beneran kamu? Kamu masih hidup?" sahut Naya antusias. Seketika membuncah sebuah harapan di benaknya. Ardi berjalan pelan ke arah Naya. Namun belum sempat jarak mereka mendekat, tubuh Ardi tiba-tiba ditarik ke belakang oleh tangan-tangan hitam yang muncul dari dalam tanah. "Srak! Tolong aku, Nay!" jerit Ardi pilu. Tubuh Ardi pun lenyap tenggelam sampai ke bawah tanah, meninggalkan cekungan lumpur dan bau anyir yang sangat menyengat. Naya menjerit histeris. "Ardi, lawan lawan!" Tiba-tiba tanah di sekitar Naya berguncang hebat. Kabut tipis menebal menutupi pandangan dari segala arah. Muncul sosok-sosok berwajah rusak. Tubuh mereka gosong seperti terbakar. Sebagian berjalan pincang mendekat ke arah Naya. "Tolong!" Naya menjerit panik. Ia sontak berlari pontang-panting. Nafasnya tersengal, jantungnya berdebar tak karuan. Tanah yang ia pijak terasa lengket seperti menarik kakinya untuk ikut masuk ke dalam. Tap, tap, tap. Suara langkah besar terdengar seperti mengejarnya dari belakang. Naya sama sekali tak berani menoleh. Ia terus berlari sambil pandangannya fokus ke depan. Tak berapa lama, di depannya terlihat ada cahaya obor lagi. Naya nekat menabrak cahaya itu. Ia terus berlari tanpa berpikir panjang. Yang ada di benaknya hanyalah bagaimana cara untuk meloloskan diri dari tempat itu. Sesaat setelah itu, Naya menghentikan langkahnya. Nafasnya tersengal. Namun, ia sedikit lega melihat Bagio berdiri di sana. Wajahnya terlihat sedikit pucat. Tangannya memegang sehelai kain putih yang kotor penuh tanah dan sebilah kayu. Naya langsung berlari ke arahnya. "Aku lihat Ardio. Dia diseret sampai masuk ke tanah. Banyak mayat hidup di belakangnya," jerit Naya mengadukan hal yang ia lihat pada Bagio. Bagio mencengkeram bahu Naya erat. "Tenang, Nay. Kamu kena sihir pandangan. Jangan langsung percaya pada apa yang kamu lihat sekarang, Nay." "Aku gak halu, yo. Aku dengar dia teriak. Jelas banget, yo. Ardi minta tolong. Minta aku nolongin dia," sangkal Naya. Belum sempat Bagio menjawab, tanah di bawah mereka tiba-tiba kembali berguncang hebat. Akar pohon besar di dekat mereka ikut bergetar. Dan dari sela tanah, tiba-tiba muncul kepala setengah manusia, setengahnya lagi ular, dengan wajah perempuan yang lidahnya panjang menjulur keluar. "Bajingan, penunggu goa, pergi kau!" maki Bagio pada makhluk itu. Makhluk itu mendesis keras. "Shh!" Lidahnya menjulur cepat ke arah Naya dan Bagio. Bagio mengayunkan kayunya dan menghantam wajah makhluk itu dengan sekuat tenaga. Plak! Kepala makhluk itu terpelanting ke tanah, namun bukannya mati, ia malah tertawa melengking. Tawa itu memantul di seluruh hutan, membuat gendang telinga Naya berdenging sakit. "Lari, Nay!" titah Bagio. Mereka berdua berlari menembus kabut. Ranting mencambuk wajah-wajah mereka. Udara berubah drastis, terasa berat, membuat mereka sulit bernafas. Naya bahkan terjatuh berkali-kali. Dari kejauhan, mereka melihat hutan seperti berputar. Jalur yang tadi lurus kini berubah arah. Pohon yang sama, pemandangan yang sama muncul berkali-kali. "Yuk, kita kok muter-muter. Jalan keluarnya mana?" teriak Naya panik. Bagio menatap panik ke sekeliling. "Mereka ngurung kita. Kita diikat lingkaran mereka." Tiba-tiba terdengar suara kendang berdentum keras dari segala arah. Tum, tum, tum. Dari balik kabut, muncul bayangan penari-penari sama seperti tadi. Tapi kini mereka berwajah rusak. Mata mereka hitam semua. Tangan mereka masing-masing menggenggam kepala manusia. Naya menjerit. Tubuhnya langsung menggigil melihat pemandangan itu.
Bagio cepat menghunuskan keris kecil dari pinggangnya ke arah penari-penari tersebut. "Kalau kamu lihat mereka, jangan tatap mata mereka," titah Bagio. Namun semua ucapan Bagio terlambat. Salah satu penari sudah menatap lurus ke arah Naya. Dunia pun seketika seperti berhenti berputar. Nafas Naya tiba-tiba sesak. Ia merasa seperti terjebak di ruang gelap dan pengap. Penari yang menatap Naya mulai berjalan pelan ke arahnya. Lalu tiba-tiba tangannya terulur, menempelkan sesuatu ke dada Naya. Sebuah jimat bundar penuh bercak darah. Saat jimat itu menyentuh kulit, Naya langsung merasakan tubuhnya panas terbakar. "Panas!" Tubuh Naya menggeliat hebat. Pandangan matanya mengabur. Suara-suara berbisik muncul di telinganya. "Kamu sudah ditandai. Kamu sudah bagian dari mereka." Bagio menabraknya dengan sengaja, lalu cepat menarik jimat itu dari dadanya. "Lawan, Nay, baca doa." Ia menggenggam jimat itu kuat dan membacakan doa dengan tergesa. Buar! Jimat itu tiba-tiba meledak dan terlempar dari tangan Bagio. Tapi dari dalamnya keluar kabut hitam pekat yang membentuk wajah Ardi. "Bagio, kenapa kamu bawa dia ke sini?" Suara itu milik Ardi. Namun terdengar begitu dalam dan menggema, seperti dua makhluk tengah bicara bersamaan. Bagio mundur 2 langkah. Ia menatap wajah itu ngeri. "Kamu bukan Ardi. Jangan coba-coba mengelabuiku." "Karena kau membawanya masuk ke hutan ini, maka ia juga sudah milik kami. Ia bagian dari tumbal wingit." Sahut suara itu lagi, sebelum akhirnya lenyap ke udara. Suasana mendadak hening setelahnya. Naya terkulai lemah, tubuhnya menggigil hebat. Ia sungguh tampak ketakutan. "Aku lihat Ardi, dia berubah yo, wajahnya rusak." Bagio menatap Naya serius. "Kita harus keluar sebelum subuh dari hutan ini. Jangan lanjutkan lagi semua ini. Ardi sudah tidak ada, Nay. Kalau tidak, kamu yang akan ikut menghilang kayak dia." Naya mengangguk pasrah. Air matanya menetes deras. Ia bukannya tak setia kawan dan hendak meninggalkan Ardi di sana. Akan tetapi, Naya tahu Ardi memang sudah bukan dirinya lagi. Teng tong, teng tong. Tiba-tiba dari arah lubang goa, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini jauh lebih keras dan memekakkan telinga. Seiring bunyi gamelan, tanah di sekitar mereka mulai retak. Krak, krak. Retakannya menyebar. Dari setiap celah tanah muncul tangan-tangan hitam dengan kuku panjang yang mencoba meraih kaki mereka. "Lari, Nay!" teriak Bagio. Mereka berlari tanpa arah. Hutan itu seperti hidup. Akar-akarnya menyabuk kaki mereka. Ranting bergerak sendiri seperti hendak mengepung mereka. "Ah, sakit yo!" erang Naya berteriak. Bagio menariknya sekuat tenaga agar tak terjatuh di sana. Namun tiba-tiba dari depan muncul sosok perempuan berkebaya lusuh yang sama dengan perempuan yang mereka lihat di awal masuk ke hutan. Kali ini wajahnya tampak lebih jelas. Matanya kosong, lidahnya menjulur panjang, dan di lehernya tergantung kalung seperti jimat yang tadi dipakaikan ke dada Naya. Ia berdiri menutup jalan Naya dan Bagio. "Sudah sampai waktumu. Percuma kemanapun kau hendak lari. Kau sudah masuk, tidak akan bisa keluar lagi." Bagio mengangkat kerisnya. "Menjauh, pergi kau setan!" Makhluk itu tersenyum. Ia mengangkat kendi pecahnya. Dari dalam kendi keluar tangan-tangan kecil seperti tangan anak-anak, menggeliat dan menjerit. Naya menutup mulutnya, menahan muntah. "Ya Tuhan, apa semua ini?" Air mata Naya mengalir deras. Ia tidak menyangka akan terjebak dalam situasi seperti ini. Makhluk itu memecahkan kendi ke tanah. Briak! Lalu dari dalamnya keluar suara jeritan anak-anak kecil, diiringi bau busuk yang sangat menyengat. Bagio menutup matanya erat, menggenggam keris kuat-kuat, lalu menggoreskan pergelangan tangannya sendiri. Sret, tes.
Darahnya menetes ke tanah, lalu membentuk simbol aneh. "Dengan ini, aku patahkan perjanjian lama," ucap Bagio lirih. Tanah tiba-tiba bergetar keras. Makhluk itu menjerit histeris. Tubuhnya terbakar dari ujung kaki, merambat hingga ke kepala. Asap hitam pun mengepul tebal. Suara gamelan ikut berhenti mendadak. Prak! Pohon besar di belakang mereka tiba-tiba terbelah dua, menumbangkan ranting-ranting ke tanah. Begitu asap hitam menghilang, makhluk itu lenyap seketika. Hening kembali menyelimuti hutan. Naya menatap Bagio yang terduduk lemas. "Yok, tangan kamu berdarah." "Gak apa-apa." Bagio tersenyum lemah. "Yang penting kamu selamat. Ini cuma luka kecil." Naya mengulurkan tangan hendak membantu Bagio. Akan tetapi sebelum sempat Naya menolongnya, tanah di bawah Bagio tiba-tiba amblas. Tubuhnya tertarik ke bawah, seolah ada sesuatu yang menelannya dari dalam. "Bagio!" jerit Naya terkejut. Naya berusaha menarik Bagio dengan panik, tapi cengkeraman lumpur di kaki Bagio lebih kuat daripada tenaganya. "Lawan, Yok, lawan!" jerit Naya. Wajah Bagio tampak pucat, matanya memandang Naya lekat. Lalu ia berbisik lirih, "Jangan percaya sama apa yang kamu lihat, Nay. Kalau mau keluar, ikuti suara kokok ayam." Setelah ucapan itu, Bagio pun lenyap masuk ke dalam dan permukaan tanah kembali menutup rapat. Suasana mendadak hening, hanya deru nafas Naya yang tersisa. Ia berdiri gemetar di tengah hutan, sendirian, menatap tak percaya pada tempat di mana Bagio ditelan tanah. Naya tersentak dan langsung menoleh ke arah belakang. Deng dong. Suara gamelan itu terdengar lagi. Kali ini datang dari balik pohon besar yang berada persis di belakangnya. Suara gamelan itu mengalun lagi. Kali ini tak hanya datang dari satu arah, melainkan datang dari segala penjuru. Suaranya bergema, memantul di antara pohon, tanah, bahkan udara di sekitar Naya. Naya berdiri terpaku, tubuhnya gemetar hebat, nafasnya tersengal, dan pikirannya tak karuan. Ia di batas ambang kegilaan. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Bagio baru saja lenyap di telan tanah. Lalu tanah itu menutup kembali, seperti tak terjadi apa-apa. "Bagio!" panggil Naya dengan suara serak, hampir tak terdengar. "Kamu kemana, Yo?" ulangnya, namun tak sama sekali mendapat jawaban dari Bagio. Suasana hening, hanya terdengar suara hembusan angin yang membawa aroma amis dan anyir darah yang menyengat. Lalu samar-samar, dari kejauhan, terdengar suara anak-anak kecil tertawa, tawa yang tidak riang, melainkan tawa yang menggema dan penuh kesedihan. "Ayo ikut jadi bagian dari kami." Seruan anak-anak itu menggema ke segala arah. Naya menutup telinganya erat. Ia mundur dengan langkah goyah. "Hentikan, jangan ganggu aku." Namun, semakin ia hendak berlari, suara itu semakin dekat. Tiba-tiba dari balik kabut muncul bayangan-bayangan kecil berlari tanpa wajah. Rambut mereka menutupi muka, tangan mereka hitam seperti arang, dan kaki mereka tak menapak di tanah. Salah satu dari mereka berhenti, menghadap lurus ke arah Naya. Telunjuknya terangkat menunjuk Naya. "Kau datang, dan yang datang tidak bisa pulang, seperti dia." "Dia?" Naya berbisik, nyaris tanpa suara. Anak itu menunjuk ke arah belakang. Dari balik kabut, tampak seorang berjalan perlahan ke arah Naya. Tubuhnya kotor penuh tanah, pakaiannya sobek di mana-mana, wajahnya pucat, dan hidungnya menetes darah hitam. Naya menahan nafas melihat itu, matanya membesar. "Ardi!" Pria itu menatapnya lemah. "Kenapa kau ke hutan ini?" Air mata Naya langsung mengalir. Ia berlari mendekat, meski sebenarnya ada rasa sakit yang menyergapnya. Memegang bahu Ardi ragu. "Aku nyari kamu, Ar. Ayo kita pulang, keluar dari hutan ini, Ar." Ardi tersenyum getir. "Aku tidak tahu aku ini masih hidup atau enggak. Rasanya aku cuma tertahan di sini," kata Ardi, sosok yang sesungguhnya, bukanlah sihir pandangan. Naya tersentak mendengar ucapan Ardi. Ia langsung menatap Ardi heran.
Apa yang sebenarnya terjadi sama kamu waktu itu, Di? Ardi menunduk. Gerakannya tampak kaku dan suaranya berat. Aku disesatkan. Waktu itu aku ikut tim peneliti yang nyari jejak situs purbakala di bagian dalam alas Purwo. Tapi aku gak tahu tempat itu bukan sembarang hutan. Itu gerbang. Gerbang? Tanya Naya tak mengerti. Gerbang antara dunia manusia dan dunia roh. Kita pikir semua itu cuma legenda, tapi malam itu semuanya terbukti. Aku lihat perempuan berkebaya lusuh itu muncul dan dia... Ardi berhenti. Matanya menatap Naya lama. Bagio, sambungnya. Naya sontak mematung. Bagio, maksud kamu? Bagio. Dia bukan manusia, Nay. Dia bagian dari alas Purwo. Jangan percaya dia, ucap Ardi lirih. Kata-kata itu membuat darah Naya serasa berhenti mengalir. Mengapa semua semakin membingungkan baginya? Tapi dia udah bantu aku buat nyari kamu, Ar. Ardi menatap nanar ke depan. Mbah Darmo cuma dijadikan perantara. Dia dikasih petunjuk lewat mimpi. Padahal yang membisikkan adalah Bagio sendiri. Semua orang yang datang ke sini lewat jalannya tidak pernah bisa kembali. Jadi kamu? Tanya Naya panik. Iya, aku jadi salah satu tumbalnya, jawab Ardi. Srrr. Darah Naya menelisir hebat mendengar ucapan Ardi. Ia mundur beberapa langkah. Tumbal untuk apa? Ardi menatap Naya lirih. Untuk menjaga agar alas Purwo tetap hidup. Setiap waktu tertentu hutan ini haus darah manusia. Dan Bagio, dialah tangan yang memberi makanannya. Tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar. Kita harus lari, seru Ardi. Naya tersentak dan langsung berlari menembus kabut. Akan tetapi, ke arah-arah manapun mereka berlari, bentuk pohon dan jalan yang dilalui selalu sama. Naya menatap sekeliling. Matanya liar. Kita muter-muter. Ini jalan yang sama lagi. Ardi berhenti dan ikut menatap sekitar. Itu yang aku bilang. Di sini tidak ada arah. Alas Purwo menelan waktu, menipu jarak, dan memutar realita. Kamu tidak bisa keluar lagi dari sini. Tiba-tiba terdengar suara seseorang di kejauhan. Naya! Naya membeku. Ia mengenali suara itu. Naya menoleh ke belakang. Dari kejauhan, sosok Bagio muncul dari balik kabut. Naya, kamu kenapa lari? Tanya Bagio dengan tatapan heran. Naya menatap Bagio nyalang. Kamu bohongin aku. Kamu dalang dari semua ini kan? Bagio menatap Naya sejenak. Ia tersenyum tenang. Dalang? Dalang cuma memainkan wayangnya kan? Kalianlah yang datang ke panggungku. Angin kencang tiba-tiba berputar di dekat mereka, menerbangkan debu dan dedaunan. Bagio melangkah mendekati Naya. Namun matanya berubah gelap tanpa bola mata. Hanya ada 2 lubang hitam berputar. Ardi juga kayak kamu dulu. Terlalu ingin tahu, terlalu nekat. Dia pikir bisa menguak rahasia alas Purwo. Tapi rahasia itu tidak butuh dijawab, hanya butuh dijaga. Kamu jebak aku, Bagio, balas Ardi berteriak. Bagio tertawa pelan. Aku tidak pernah menjebak. Aku cuma menjalankan perjanjian dengan hutan ini. Bagio mengangkat tangannya ke atas. Tanah di bawah kaki Ardi langsung merekah. Dan seketika ia terjerumus masuk ke dalam. Naya! Seru Ardi sambil berusaha meraih tangan Naya. Naya sontak berlari menarik Ardi sekuat tenaga. Bertahan, Ar! Namun cengkraman tanah itu terlalu kuat. Ardi menatap Naya sesaat. Kalau kamu dengar suara ayam berkokok, ikuti arah itu. Lantas setelah berucap, tubuhnya lenyap di telan tanah. Ardi! Jerit Naya. Ia berlari ke depan, tapi tanah menutup cepat hingga tak memperlihatkan apapun. Bagio hanya berdiri dalam diam melihat itu. Sudah saatnya, Naya. Giliranmu sekarang. Kenapa aku? Naya terisak. Aku cuma mau nyari Ardi. Karena kau sudah terlanjur nekat masuk sini. Hutan ini untuk orang-orang yang ingin sesuatu dengan tumbal manusia, balas Bagio dingin. Tiba-tiba kabut berputar cepat di sekitar mereka. Bagio melangkah mendekat. Wajahnya berubah semakin samar. Tubuhnya mulai transparan. Bagio, kamu?
Naya tersengal, tak mampu meneruskan kalimatnya. Petir seketika menyambar di langit, tanah bergetar keras. Bagio menatap mata. Maaf Naya, kau juga tumbal. Naya tersentak mundur selangkah, air matanya berlinang. Aku tidak mau Bagio. Bagio tertawa lepas. Tiba-tiba saja suara kokok ayam terdengar. Kukuruyu. Suasana mendadak bisu. Putaran kabut berhenti bergerak. Naya teringat ucapan Ardi. Ia harus berlari ke arah suara kokok ayam. Tanpa pikir panjang, Naya langsung berlari ke arah suara itu. Bagio menjerit. Naya, jangan lari. Naya tak peduli. Ia terus berlari menembus kabut. Namun kakinya tersandung dan ia pun terhempas jatuh. Bruk. Naya membuka mata. Kepalanya terasa sakit. Namun ia tersentak kaget melihat dirinya sudah berada di tepi hutan. Tempat pertama kali dia hendak masuk ke hutan wingit. Langit terang, matahari terbit dari balik pepohonan. Suara ayam terdengar jelas dari pedesaan. Posisi Naya tengah terbaring di tanah. Pakaiannya penuh lumpur. Beberapa pria berseragam oranye mendekat. Mbak Naya, sabar mbak, sadar. Naya menatap heran. Salah satu dari mereka membantu Naya untuk bangkit. Mbak Naya, sudah seminggu hilang di alas Purwo. Syukurlah kami bisa menemukanmu. Naya mengerutkan kening. Hah, seminggu? Sedangkan ia merasa baru 1 malam di dalam hutan. Ardi, apa kalian menemukan Ardi juga? Tanya Naya lirih. Tim SAR itu menggeleng. Masih dalam pencarian, Mbak. Naya dipapah keluar hutan. Air matanya menetes sedih. Sesaat ia menatap hutan itu lama, kenangan Ardi langsung berkelebat di kepalanya. Mereka melangkah makin jauh dari hutan. Namun entah kenapa, Naya bisa mendengar suara gendang di kepalanya. Dung, dung. Naya berhenti berjalan sejenak. Ia menoleh pelan. Hutan alas Purwo tampak tenang. Namun tiba-tiba saja netra Naya melebar. Siluet Bagio menatapnya lurus dari kejauhan. Sontak, jantung Naya berdebar kencang. Bulu romanya berdiri. Keringat dingin mulai membanjiri pelipisnya. Namun langkahnya tetap pergi keluar dari alas Purwo. Tamat. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Mohon maaf jika ada intonasi yang kurang pas. Fakta Sejarah pamit undur diri, sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih untuk penulisnya, Lentera Anugrah. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap di Fakta Sejarah.